Alhamdulillah ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi tuan rumah yang hormat, para senior, mari bekal segera bahasa gampang bismillah. Teman-teman, sahabat dariku sekalian, satu mohon hari ini hari luar biasa buat kita semua. Terutama kamu abdi kan, ya. Abdi ini termasuk orang yang beruntung ada di masa modern musik lah dibunya, modern musik anak-anak zaman itu gitu. Satu lagi sangat keren. Kasben lahir di era itu, kemudian berpromosi tuh dia gabung mah. Ayo promosi teh saya karena ya. Sekarang musik pasang YouTube, pasang naon, wah jadi Instagram capek lah gua benar. Dulu mah cukup anterin demo ketika radio itu dan semuanya membuka pasar. Ya. Kalangan pendengar musik pop dulu orang biasanya dengerin Oz ya, terus anak-anak yang ABG gitulahnya baru lama dengerin Ardan, dan penggemar musik rock pasti dengerin Jewa. Itu dengan 3 radio itu saja promosinya langsung boom, sebelum apa oh ya Ben anyar gitu, Ben anyar karena pas Ben. Jadi semudah itu zaman dulu. Alhamdulillah pas Ben lahir di era itu, jadi nggak capek-capek tuh promosi itu juga baik nama duduk ya namanya promosi itu duduk ya. Setiap hari Instagram ada berita baru, setiap berapa kan nggak setiap hari, setiap jam ada beritaannya di Instagram. Dulu mah nggak ada begitu. Jadi orang dengar lagu deh sekali nongol, bandnya aneh, suaranya aneh, langsung oh iya aneh loh belum begini gitu ya, dengan cepat mudah. Alhamdulillah. Jadi ya, Mas Ben mah punya sejarah yang sangat dekat dan punya hutang budi luar biasa kepada Jewa. Ya. Karena manajer pertama Mas Ben adalah Samuel Morud, adalah putra dari pemilik Jewa. Ya, Bang Erwin almarhum. Rest in peace. Samuel Morud juga rest in peace. Jadi kita nggak bisa lupa sejarah itu. Kami bersyukur sekali akhirnya bisa sampai ketemu dengan teman-teman yang fans pada Jepan. Walaupun Jepan bisa kurang yakin nih. Alhamdulillah ya. Silaturahmi terjadi, sering kontak-kontakan dengan semua yang akhirnya membuat hubungan ini masih bisa terjalin. Semoga hubungan ini tidak cuma sekedar hura-hura kita ya, tapi jadi perjalanan indah sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Tadi itu pembukaan kan, pembukaan kan ada 2 perkara ya yang harus ada akan teteh ya nih ibu-ibu nih ya. Kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pencipta kita. Kalau pertemuan itu ada bicara tentang Allah, ada bicara tentang Rasul. Kalau ada bicara itu kalau pendek, itu dianggap pertemuan yang berguna, dianggap pertemuan yang tidak sia-sia. Jadi kalau bicara 2 perkara itu, jadi kalau ketemu misalnya apa saja terserahlah. Kalau ketemu sama anak sama istri, jam di angenya kamu sekolah, itu tunai sudah. Pertemuannya adalah pertemuan silaturahmi karena Allah. Jangan kapungkur teh ayah Rasul memperjuangkan hidup orang. Namanya lebih besar Muhammad SAW. Salawat dan salam buat Rasul. Tunai sudah. Ya. Maka usahakan setiap pertemuan itu ada 2 perkara itu, agar kita dianggap pertemuan yang tidak lalai, pertemuan yang tidak sia-sia. Jadi kenapa membukaannya begini tadi, nahmadu ta'ala wa nusolli wa nusollimu ala rasulil karim. Itu adalah syukur kepada Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang mulia orang sangat ketakwil. Biasa ngamalkan simple tapi berguna. Bukan buat kita saja, buat anak-anak, buat istri kita, buat keluarga kita, dan buat kegunaan orang amal-amal ini agama. Amin. Amin. Nah kan gitu ya, teteh ibu kan ya soal bukan bujangan nih, bukan bujangan. Saya malu disebut bujangan, soalnya kami itu sahal itu, kami sama sahal. Saya bukan siapa-siapa, saya seperti juga anda semua orang yang bergairah kepada musik.
Jadi musik teh, pokoknya mah perkara musik, telinga teh bisa ditempelan earphone, dimulai hudang sare, dekat sare deui. Lagu ya terus lagu ya. Saya ini lahir di keluarga besar yang semua paman-paman ngedengerin musik berbeda. Ada nu geo ka Rolling Stone, wah poe ngagedur di kamar teh Rolling Stone jeung posterna, jeung gambar Mick Jagger, Keith Richards dan sebagainya, jeung gambar Reta Hinapanto. Aya hiji emang deui, jadi rumah kakek itu dulu garasinya panjang, ku aki teh disekat Bang. Wakil disekat, begitu anak-anaknya ABG, wakil disekat, jadi kutiplek lamanya, kutiplek hiji, 2, 3, 4, majejer kemarin. Tapi mak-mak itu beda dengan dekat-dekat dengan ibu saya. Ada yang beda 2 tahun, ada yang beda 3 tahun, ada yang setahun, jadi dekat-dekat umurnya. Jadi waktu saya cucu pertama, lahir di rumah kakek. Jadi borojol ke imah aki teh, unggal poe eta kamar beda-beda sadana. Hiji Rolling Stone kedur di isuk-isuk ka penting deui. Hiji Beatles kedur di isuk-isuk ka penting deui. Hiji deui Led Zeppelin kedur di isuk ka penting deui. Anu hiji deui pernah macam-macam tambah habukina. Kadang-kadang Black Sabbath, kadang-kadang Yes, kadang-kadang apa saja ya yang sifatnya musik-musik luar rumit zaman itu ya. Itu setiap hari tidur. Saya kecil lahir di situ ya. Setiap hari kalau masuk ke kamar paman, Bang ini siapa? Ini teh orang keren namanya Richie Blackmore. Naon itu galanya gitaris, jadi orang ningali geutik ningali gambar gitaris gagah kaset ini sama ini teh Jimmy Page Bang sama ini teh Jimmy Page, jadi orangnya mau tahu semua tentang musik dari kecil dijijilin telinga, terus nggak pernah dengar musik jazz, nggak pernah dengar musik pop. Maka yang dianggap musiknya adalah gitarisnya kudu bubur-bubutan, drummernya kudu galak, vokalisnya kudu gerobokan, eta musik. Jadi mau nyanyi iya main musik gitu kan. Karena setiap hari mendengarkan gambar dari idola-idola paman saya. Kaset koker memang gampang ya, rambut baju keren, baju kembang-kembang, sepatu tinggi, kulit dan sebagainya. Nonton setiap hari, mata disuguhi, telinga disuguhi, maka masuk ke dalam pikiran. Kalau sudah masuk ke dalam pikir, maka lama-lama jadi hafal. Lagu jadi hafal, nyanyian, padahal udah ngerti, tapi bisa bahasa Inggris, tapi jadi hafal lagu. Ya. Apalagi yang hafal melodi gitar, melodi gitar jadi hafal, nenoneng jadi hafal. Lama-lama hafal lagi semua penampakan pemain bandnya hafal. Oh ini drummernya John Bonham, oh ini gitarisnya ini, hafal semua. Ya. Setelah hafal, maka akan masuk ke dalam hati. Ya, jadi pintu hati itu yang pertama mata dan kuping sangat kuat mempengaruhi hati kita. Setelah itu akan mempengaruhi imajinasi kita. Kalau kita makin sering membicarakannya, menyanyikannya, lama-lama jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, hati kita terbuka. Kalau hati kita terbuka, maka itu semua influence masuk ke dalam hati kita. Dada kita penuh sesak. Ku Mick Jagger penuh sesak, ku Keith Richards penuh sesak, ku lirik-lirik laguna penuh sesak, ku lirik-lirik Robert Plant penuh sesak, ku nada-nada gitarnya Jimmy Page penuh sesak. Musik. Kalau sudah sesak dengan musik, maka pasti akan menjadi hasrat. Ya, hasrat. Dalam bahasa kita, dalam bahasa keilmuan nih, hasratnya naon sih? Hasratnya keinginan. Kalau gede keinginannya dia ambisi. Ya. Kalau kecil belum ambisi, baru keinginan saja. Jadi orang terjadi, pemain band teh, orang enak mah mau kafe. Orang terjadi pemain band teh, orang akhirnya mau ke warung sangu, bawa ke sangu jeung maneh. Saya bilang begini. Jangan-jangan
hasrat musik nggak sebesar saya. Jangan salahkan garis tangan, jangan salahkan Allah kodratkan pada perkara yang lain, tapi salahkan diri sendiri. Jangan-jangan hasrat saya kecil, jangan-jangan ambisi saya sebetulnya gelis gitu ya. Kalau ambisi besar ditabrak pasti. Kalau cerekan siapa yang pegang wais kita jadi nama nih, tuh denge pegang itu loh, hasratnya besar, nggak bisa diganggu. Babe ngambek ngali mau gitar bolak-balik mau gitar wae ya. Carekan bisa bete isokan siang mun bebelan keneh wae mau dibeli duit jam sekolah sih ya baik aing melapar gitu. Walaupun di embargo kalau dibeli duit indit mati, walaupun dari support kalau pelindung indit les gitar, walaupun dari support kalau pelindung dulur-dulur indit les vokal. Kenapa? Ambisinya besar. Banyak orang menyalahkan nasib dan sebagainya ya. Akang mau cenah boga modal dia bisa bunyi maneh ngomong sih nyanyi apa aing. Padahal kamu nggak tahu siapa saya ya. Kenapa bisa terjadi? Karena motor. Bahkan buka kabogoh larang-larang memusikan pupus ke kabogohan kejadian gelis ke iya saya tahu kan kenalan sapur Allah melihat isi hati kalian. Berapa besar keinginan kalian melewati kehidupan ini gitu cukup masuk ya. Berapa besar keinginan itu untuk menggapainya. Kalau dari itu besar nggak mungkin nggak Allah kasih jalan ya. Nanti hasilnya Allah yang kasih. Tiba-tiba kita ketemu dengan guru gitar yang hebat, tiba-tiba ketemu dengan guru vokal yang hebat, tiba-tiba ketemu dengan guru piano yang mengajarkan komposisi dan sebagainya. Orang dan teriangan, kalau mah hayang pokoknya mah ulin pokoknya hubungan di musik tiba-tiba ketemu kapan yang hayang les piano, ayah si guru hebat si rumah, jago komposisi, dan mana di rumah diatur dipertemukan oleh Allah kepada apa yang menjadi hasrat di dalam hidup kita. Dan semoga kita bisa memperbaiki hasrat kita. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu teteh-teteh, seiring waktu hasrat kepada kehidupan berubah. Ya. Kemudian melihat kehidupan dunia, melihat kehidupan baik. Dinamis. Ya, masih dinamis. Dulu lagi muda, hayang jadi sesuatu. Nanti setelah tercapai, manusia mah umumnya akan mengganti kehayang. Nah ini ya. Seperti apa keinginan manusia ini berubah? Keinginan manusia berubah sejauh depan. Visi saya kan anak budak kuliah hayang nempel, visinya yang tidak main Jagger, visinya pengen punya perusahaan musik yang hebat kayak Roy Studio misalnya, kemudian punya kru yang hebat-hebat, punya perusahaan yang berhubungan industri musik dan sebagainya. Visinya segitu. Visinya adalah 10-15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Setelah bertambah umur, maka visi bertambah umur, visi makin jauh. Seperti apa jauhnya? Mulai memikirkan 70 tahun, 80 tahun ke depan. Ari kurang hirup kene itu umur 70 tahun, 80 tahun. Di semua ayah. Siuki di semua ayah. Udah kayak di mana kita? Oh, udah bakal kayak di kubur. Bertambah lagi umur lagi. Akhirnya pengen tahu setelah kubur ayah naon. Setelah kubur ada padang mahsyar. Seberapa tahun? Ribuan tahun. Lu siapa? Ribuan tahun padang mahsyar teh. Bekalna naon? Udah 100, 200, 300 untuk running perusahaan. Apalagi kalau untuk membuat bekal yang ribuan tahun, bekalnya naon? Mulai mencari-cari jawaban. Apa sih bekalnya sih? Untuk bisa tetap operasional nanti di padang mahsyar
tetap running di padang mahsyar, tetap terbiayai kehidupan di padang mahsyar. Apa sih modalnya? Apa sih bekalnya? Dicari, maka jawabannya ternyata semua sudah dibocorkan oleh Rasulullah SAW. Kubur itu modalnya, kubur itu gelap, kubur itu sempit, kubur itu banyak makhluk poek yang kita kalau kita nggak bohong kok. Mau bekalnya? Tidak tampak cuma sederhana saja. Dirikan sholat. Oh, ini bekalnya. Orang sholat berdiri, maka kuburnya menjadi terang. Aduh, waktu teranggul maju anggar poek, kurang yang caang, hingga stadion caang. Ternyata kalau untuk jalan terang stadion kita butuh Quran. Kalau mau baca Quran, kuburnya terang seperti stadion. Kakek berak, kok berak? Nonton TV tidak? Masuk. Nonton TV putih-putih yang 7-8 canggih juga naon. So bisa stadion. Koroknya ketinggali, jangan dulu. Sakit pun sangat. Bukan lampu seperti ini yang sesuai 15, 20, 30 tapi ribuan. Kalau pengen terang ribuan watt, maka jadilah penghafal Al-Quran. Ini modalnya tinggi ternyata. Ya. Lalu apalagi ulang yang rendah, kuburnya yang bumbuin. Ribuan tak ada mesin, ada kamar beting enak sesare. Beda kamar beting, yang kemudian kan sampai 80, dari kira 2 meter, dari kurang 2 meter sare teh. Kebayang kubur lebih sempit dari itu. Udah yang kubur teh gua teh badak jauh. Maka apa yang jadi modal kubur gelap? Setelah banyak ngobrol dengan para ulama, kubur tidak orang hayang, orang umum, kubur poek umum, kubur hari umum. Ini jawabannya. Ya. Visi berubah, maka hasrat ikut berubah. Hasrat berubah, maka ingin diperjuangkan. Saya harus berjuang hari ini, mulai belajar lagi, menjadi orang yang mendirikan sholat, menjadi orang yang membaca Al-Quran, menjadi orang yang belajar, walaupun ilmunya cetek, tapi belajar memperjuangkan agama Allah. Kamu menjual agama Allah, ngajak semua orang sama-sama beramal soleh, beriman, untuk sama-sama kita bertangga di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, gitu kan ya. Jadi bukan untuk ngomongin kebenaran, siapa benar, aing benar, mana itu orang mana pahala main doang itu. Nah, rumah mewah, bahkan nasib Sulai juga berubah. Di imah di Bojong Soang jadi pindah ke Pondok Indah, rezekinya berubah, nggak bisa bertetangga. Hesnya bertetangga. Ada orang yang nggak beruntung, rumahnya di dalam gang, belit, sempit. Ada orang yang beruntung, punya rumahnya luas-luas, gede-gede. Susah bertetangga di dunia. Tapi di akhirat kita bisa bertetangga dengan hebat, karena luasnya jannah. Surga teh kelipatannya berlipat-lipat dengan luasnya alam jagat raya ini. Dan Allah janjikan bagi siapa saja yang mendapatkan ridhonya Allah akan diberikan jannah. Maka kita semua bisa bertetangga kayak sasaran. Kebun-kebun akang ulang-ulang luas, istana-istana akang teteh ulang-ulang. Banyak akhirnya kami mau ditampil ulang-ulang segitu alunya. Hayu ulang sami-sami sasaran, ya. Sasaran kita bersama-sama, makan sama-sama, ngopi sama-sama. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan persaudaraan ini tidak cuma persaudaraan di dunia saja yang sementara, tapi kan jadikan persaudaraan yang hebat di yaumil akhir.
Jadikan kami orang-orang bertangga sama-sama, meraih kebahagiaan sesungguhnya, sukses sesungguhnya, bahagia sesungguhnya. Karena dunia ini hanya sementara, 60, 70, bahkan dulu Samuel Al-Mabud manajer pertama Mas Ben meninggal umur 24. Umurnya 24 sudah meninggal, ya, pendek. Kita nggak ada tahu janji Allah berapa lama sih kita akan kasih kehidupan. Ada yang kasih 25 tahun, 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan udah beberapa di kaumnya sudah meninggal duluan ya, makanya kita alhamdulillah kasih yang lebih umur, ya. Tapi mari sama-sama kelebihan umur ini kita pakai menjadi bahan untuk tabungan-tabungan akhirat kita, menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kalimat terakhir kita ucapkan la ilaha illallah, meninggal. Kemudian kita kubur juga luas, jauh memandang, terang seperti di stadion, bisa bergoyang, bisa sesarean, bisa ngobrol dengan malaikat, bisa ngobrol dengan sholat kita, bisa ngobrol dengan baca Al-Quran kita, sambil menunggu pada mahsyar. Pada mahsyar, semua orang nanti tenggelam dalam panas yang luar biasa, keringat sampai lutut, keringat sampai pinggang, bahkan orang tenggelam sampai keringat sampai kepala. Tapi orang-orang yang punya iman dan amal soleh, punya perbekalan cukup, maka di padang mahsyar duduk seperti di dalam ruangan AC, mimbar-mimbar cahaya, duduk cari, ngobrol bersama teman-temannya, sama-sama soleh, bersama saudara-saudara yang iman dan terima, yang amal dan terima. Nanti kemudian kita masuk ke mizan. Mizan ini adalah pengadilan. Kita kan dipanggil pengadilan negeri, Dr. Gampang, siun. Komo pengadilan Allah, kita di semua dibolehkan itu segala keburukan kita, segala kejelekan kita, dan dibolehkan juga segala kebaikan kita. Dibolehkan oke, dibukakan oke, segala apa-apa soleh walaupun cuma senyum kepada tetangga ditinggali. Tahil amal aneh. Allah Maha Adil akan menghitung. Amin. Ini mari sama-sama ya, saudara kita dekatkan lagi, ya, didekatkan lagi. Umat teteh akang, jangan lihat kejelekan. Kunci persaudaraan. Allah juga Rasul, Allah juga sahabat. Bagul tenyaan bagul, nulung teh bener nulung. Udah makin zaman. Kabeh buka kegorengan masing-masing, buka pihak sebelumnya. Jadi jangan berharap sempurna. Siapa yang beruntung dia saling gandeng, saling support, saling tolong adalah orang-orang yang selalu melihat kebaikan teman-teman kita, yang selalu melihat kebaikan pasangan-pasangan kita, yang selalu melihat kebaikan. Padahal tak goreng lubur sempurna. Ya, lihat kebaikan. Kita lihat suami kita dengan hanya sesenghor, tapi coba tinggali sampai coba tinggali capek urus budak, urus baju urang, kopi urang, sangka urang. Begitu juga istri lah, salah kayak ibu gajinya receh, tinggalkan tuh dia receh, tinggali. Dia pergi pagi berkeringat, kepanasan di luar, dia mau beli rokok dia tahan. Tidak perlu uang yang penuh dibawa ke imah. Hayang dahari tahan lapar, jangan memang kamu ke imah. Jangan hanya 24 jam. Nanti istri-istri soleha ini masuk surga setengah hari lebih dulu. 500 tahun masuk surga, diperbaiki oleh Allah. Casingnya diganti, kulitnya dilulur. Operasi plastik versi Allah, matanya dipercantik, hidungnya dipercantik, kulitnya semua diperbaiki, fitness versi Allah, badannya menjadi sangat seksi dan bagus seperti biola. Kemudian rambutnya di salon dengan gaya paling baru versinya Allah, luar biasa, berkilau, kulitnya menjadi kinclong, glowing, sampai kulit saking berkilaunya sampai urat-urat nadi ketinggali, getih kelihatan mengalir, saking kinclongnya istri kita nanti. Allah bikin cantik 99 kali lipat dari perempuan paling cantik yang ada di muka bumi hari ini.
So teteh, sebutin perempuan paling cantik siapa hari ini? Yang saya tahu siapa perempuan paling cantik dunia hari ini? Saat siapa? Hah? Ibu dia gulis bisa gitu kan? Oh ya, nanti kan teteh akan 99 kali lebih cantik dari ibu yang kau teteh bilang cantik itu. Kebayang? Gulis dan jika nawan teteh itu. Saking cantiknya teteh nanti 500 tahun masuk surga lebih dulu. Kemudian setelah beres dipermak oleh Allah, nunggu suaminya di pintu surga dengan dosa. Suaminya masuk pintu surga di kupayan. Sama ayah. Sama di mana? Gila men. Kesemua ingat. Sakit. Lahulung kiri pantau surga. Sahat. Ya Allah Kristus. Sahat. Bingung katanya. Berapa lama? Kata Rasulullah SAW, dia akan nongkrong di pintu surga terpesona melihat kecantikan istrinya, dan dia tidak sadar dia 40 tahun salangap hoksai ningali pamajikan 40 tahun. Kebayang gak cantiknya seperti apa kita nanti? Kan hari itu bakal celangap belegu kira celangap 40 tahun. Kata ribut iya men pada orang hanya inget inget gespoho cowok putih cantik dapat teh kulitnya lucir celangap iya banget men lu mau kerek ya betul mulai inget celangap dengan hari itu dan akhirnya sulit ya luar biasa. Tahu wanginya seperti apa? Wangi perempuan jannah kalau dia disempatkan oleh Allah untuk meludah ke lautan, ke 7 samudra, ludahnya cerok, maka 7 lautan menjadi manis. Saking manisnya, pesonanya, wanginya perempuan surga luar biasa. Kamulah seorang wanita surga diizinkan turun ke muka bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit dilewati oleh seorang wanita surga, maka semua tapaknya yang dilewatinya menjadi besok nggak layak. Kita nggak bisa memuaskan. Tapi kalau di surga otomatis nanti terpuaskan semuanya. Begitu juga para istri, tetehnya antarkan suaminya. Nanti teteh akang ya, si akang teh, ayo akang kaset tuh cek teteh. Kaset? Nah, tetehnya walaupun sudah tua ya, tapi tetap pesonanya. Cek teteh ya pak ya. Hari ini siapa laki-laki paling ganteng di dunia? Siapa ya man? Kan suami itu, betul hebat deh. Itu lapisnya masalah dia. Kalau Brad Pitt ganteng mana? Brad Pitt. Ganteng suami apa? Suami itu tetap. Keren banget sih itu. Cinta mati bilang. Sama ya jika orang ya. Sama siapa pemain bola yang paling ganteng saya tahu ini? Ronaldo. Yang Ronaldo ganteng mana? Dekat mana? Hah? Tetap suami. Saya itu peot gitu. Sama ngomong, gantengnya sekarang otot semua tuh. Ih, ganteng luar biasa. Ini udah kalah. Ronaldo nggak ada apa-apa. Nggak keren dulu teteh, berarti cinta mati. Teteh, antarkan suaminya ke surga. Ya, dorong suaminya ke seperti apa? Teteh lihat suami akan hari ini. Kemudian lihat monyet hari ini, perbandingannya kayak apa? Jauh ya. Monyet satu jadi monyet jauh. Perbandingannya suami akang dengan monyet. Ya jauh kan? Korek satu pisan kan monyet pasti hidup berlembab dan sebagainya ya. Korek bagus luar biasa. Kita panggil Ronaldo hari itu.
Ronaldo Cina bersanding dengan suami saya, maka Ronaldo nanti seperti terlihat seperti monyet hari ini di samping kakak. Kau bayang kegantengan seorang suami akak, suami teteh ganteng luar biasa, gagah biasa. Inilah orang-orang yang beruntung menjadi penghuni jannah. Ganteng luar biasa dalam iman, dalam amal soleh, dan menjadi raja-raja di surga. Nanti siapa kelak penghuni surga? Kalau suami kita menjadi raja di surga, maka pastilah kita permaisuri. Mau nggak? Mau nggak? Punya suami raja surga, yang kekayaannya nggak berseri, istananya dari ujung istana jalan kaki sampai ujung lagi jalan kaki 10 tahun baru sampai. 10 tahun teteh baru sampai. Kalau yang mereka istana, teteh bakal jadi permaisuri di situ. Tinggal tunjuk, das pemilik istananya, das suami, sama aja. Pilihnya, dorong suaminya. Itu menjadi surga. Amin. Insyaallah. Ini pasangan hebat, jannah. Amin. Ya, itulah visi hidup, Bang. Teteh, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah visi hidup. Dulu visi hidup saya hanya ingin cukup punya album 10, 20, 30, kemudian punya rumah, gedung, ada kolam renang, ada studio musik. Dulu pengen gitu. Sekarang semuanya diganti di geser. Saya hanya ingin punya istana yang luar biasa, yang besarnya istana saya 10 tahun jalan kaki, lalu sampai tembok sebelahnya. Dan saya ingin istri saya menjadi istri saya yang luar biasa, cantik hebat, menjadi permaisuri saya di surga. Itu digeser. Ya, mari sama-sama geser cita-citanya, harapannya, hasratnya, cita-citanya. Bikin kuat cita-cita itu. Bagaimana cara bikinnya menjadi kuat? Maka kita harus rajin berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita harus rajin berkumpul bersama ulama-ulama, mendengarkan cerita-cerita tentang akhirat, mendengarkan cerita tentang kubur, mendengarkan cerita tentang padang mahsyar, mendengarkan cerita tentang sirat mustaqim, sirat jembatan sirat. Kemudian kita juga dengarkan tentang bagaimana hebatnya jannah dan bagaimana kejamnya neraka. Maka kita akan memilih yang terbaik pastinya. Ya, awalnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa merubah hasil kita semua, termasuk merubah hasil saya sendiri agar makin lurus, makin lama, makin lempeng. Dan kita saya doakan, ya, kita nggak cuma jadi raja di panggung, kita nggak cuma jadi raja di studio, kita nggak cuma jadi raja di rumah-rumah kita, tapi kita jadi raja sesungguhnya di jannahnya Allah. Ya, istri kita nggak cuma sekali di rumah tangga beberes piring kotor di rumah, tapi biarkan dia menjadi ratu permaisuri yang hidupnya akan dilayani sepanjang hidupnya. Nggak pernah lagi capek, nggak pernah lagi cuci piring, nggak pernah lagi beberes sepatu, nggak pernah lagi ngepel, karena nanti semua akan diurus oleh para bidadari surga. Ada para pembantu yang jumlahnya ribuan yang akan sibuk membantu istri kita menjadi ratu permaisuri yang dimanjakan kehidupannya. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah umur YMA 3 tahun, selamat kita semua. Semoga tambah umur ini kita makin tambah kompak, komat, tongnya ikan gorengan, baturan, tinggali kalau hanam. Lihat pengorbanannya. Ya, dia sudah capek bikin acara, walaupun tidak sempurna, usaha sampai lagi sekitar. Ya, ada teman yang menjadikan tempat, mungkin tempatnya nggak sempurna, hebat, mau usaha itu dengan luar semua itu. Nah, kita saling doakan, kita saling bantu, beri support agar kita semua menjadi orang-orang yang menggapai kebahagiaan sejati, menggapai kejayaan sejati. Bukan cuma kejayaan panggung, bukan cuma kejayaan album, tapi kejayaan sejati. Ya, dan kemudian kebahagiaan yang sejati. Ya, soalnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan semangat tadi buat saya pribadi khususnya, buat anda sekalian. Dan akhir kata dan kita majlis, subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.